Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mila Rosita. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi memiliki 5 jenis sumber energi. Yang pertama, matahari. Kedua, angin. Ketiga, air. Keempat, listrik. Dan kelima, ada minyak bumi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di dunia. Nah, agar lebih jelas, mari kita pahami gambar sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut dapat kita pahami bahwa sumber energi matahari itu memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan secara langsung. Yang pertama, seperti sebagai sumber energi dalam pembangkit tenaga listrik dengan cara membuat rumah kaca. Yang kedua, sebagai pembentukan vitamin D agar imun tubuh kita menjadi lebih kuat dan tubuh menjadi sehat. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis. Nah, yang keempat, untuk mengeringkan bahan-bahan atau benda-benda yang basah seperti pakaian, makanan, garam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah jenis energi yang kedua, yaitu angin. Nah, angin merupakan jenis sumber energi yang sangat melimpah yang dapat dimanfaatkan dengan cara membuat kincir angin yang dapat menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, yang ketiga ada air. Tubuh kita membutuhkan air untuk rutinitas kita sehari-hari, untuk perkembangan tubuh kita. Nah, tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun memerlukan air. Nah, air juga dimanfaatkan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu aktivitas kita sehari-hari. Dengan menggunakan listrik, kita dapat menghidupkan lampu dan dapat menghidupkan alat-alat elektronik lainnya. Nah, yang kelima ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dimanfaatkan menjadi sumber energi bagi kendaraan kita. Nah, kendaraan ini seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, dari kelima jenis sumber energi tersebut, yaitu matahari, angin, air, dan minyak bumi, disebut juga sebagai sumber daya alam. Nah, kenapa disebut sumber daya alam? Karena sumber energi tersebut berasal dari alam. Nah, manusia dapat memenuhi aktivitasnya sehari-hari dengan menggunakan jenis-jenis sumber energi tersebut. Nah, adapun sumber daya alam terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Nah, jadi sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti pertama ada hewan, kedua ada tumbuhan, keempat ada sinar matahari, kelima ada angin, dan keenam ada air. Nah, kenapa itu semua termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena sumber daya alam tersebut terus tersedia melimpah dan dapat kita kelola untuk memperbanyak jumlahnya. Nah,
Selanjutnya, yang kedua, kita bahas mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini adalah seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas, dan untuk menghasilkannya kembali memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Nah, dari semua jenis sumber energi yang sudah saya paparkan tadi, mereka memiliki perannya masing-masing, sehingga kita sebagai pemakai sumber energi harus bijak dalam menggunakan dan dapat menjaga sumber energi tersebut, sehingga sumber energi tersebut tidak hilang dari aktivitas kita sehari-hari ataupun tidak punah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.